permulaan sesuatu yang kita perbuat. Permulaan sesuatu yang kita perbuat untuk memperkenankan panggilan Allah adalah tashihut taubah ilallah ta'ala min jami'iz dzunub, yaitu membaguskan atau membetulkan tobat kepada Allah Ta'ala min jami'iz dzunub, dari sekalian dosa. Itu yang pertama kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ay hadha faslun. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillah tashihu taubati ilallahi ta'ala min jami'iz dzunub, wa in kana alaihi syai'un minal madzalim li ahad minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkan, wa illa fayatlubul ihlal minhum, fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinah bi huquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haqq. Dan bermula awal sesuatu yang memulai dengannya oleh seorang murid pada jalan Allah. Artinya apabila sudah ada geritik hati untuk menjalani jalan Allah, apabila ada geritik hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, apabila ada geritik hati untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka geritik hati itu adalah disebut dengan ba'is, dorongan atau undangan dari Allah. Nah, undangan Allah itu hendaklah diperkenankan. Undangan dari Allah itu hendaklah didatangi. Permulaan sesuatu yang kita perbuat, permulaan sesuatu yang kita perbuat untuk memperkenankan panggilan Allah adalah tashihut taubah ilallah ta'ala min jami'iz dzunub, yaitu membaguskan atau membetulkan tobat kepada Allah Ta'ala min jami'iz dzunub, dari sekalian dosa. Itu yang pertama kita lakukan. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mendatangi panggilan Allah, untuk menghadiri undangan Allah itu, yang pertama kita lakukan adalah bertobat dari sekalian dosa.
Dan jika ada atasnya seseorang tadi sesuatu daripada kezaliman kepada seseorang daripada makhluk, misalnya kita pernah menganiaya makhluk yang bersangkutan dengan harta benda mereka. Kita pernah menganiaya makhluk bersangkutan dengan pernah menipu dia, bersangkutan dengan makhluk bahwa kita pernah mengambil hartanya. Fal yubadir biadaiha ila arbabiha, maka bersegeralah dengan menunaikan itu kezaliman tadi kepada pemilik-pemiliknya, imamkana, jika itu memungkinkan. Jika itu memungkinkan artinya jika kita bisa mengembalikan harta yang pernah kita ambil dari orang itu dengan cara jalan yang tidak halal. Nah, kita kembalikan harta itu jika itu mungkin. Wa illa, jika tidak mungkin kita mengembalikan harta itu karena kita kada punya harta lagi, karena hartanya sudah habis, falyatlu bil ihlala minhum, maka hendaklah dia menuntut agar dihalalkan daripada mereka itu. Nah, itu jalan yang kedua. Yang penting kita datangi orangnya atau ahli warisnya, kita sampaikan kepada mereka bahwa kita pernah mengambil hartanya dengan jalan yang tidak benar dan kita kada bisa lagi untuk membayarnya, kada bisa lagi untuk mengembalikannya, maka kita minta halal daripada mereka itu. Nah, itu langkah yang pertama yang kita lakukan apabila kita hendak menjadi orang yang menjalani jalan Allah. Itu langkah pertama yang kita lakukan apabila kita ingin menghadiri undangan Allah. Itu langkah pertama yang dilakukan bila kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari orang yang dahulunya. Minta halal kepada orang-orang yang pernah kita aniaya kalau kita kada bisa mengembalikan. Nah, kalau kita bisa mengembalikan dengan cara angsuran, dengan cara apa? Dengan cara menukarkan atau menghurupi barangnya, nah tergantung kesepakatan dengan yang ampunnya, tergantung kesepakatan kepada ahli warisnya andai kata orangnya sudah meninggal dunia. Jadi dari sekian banyak dosa yang kita lakukan, itu yang pertama dibiriskan. Kan mungkin dosa kita ada kada sembahyang dahulu, nah itu diqadha. Nah, kita ada kada puasa dahulu dengan diqadha. Ada dosa kita menipu, mengambil harta orang, nah ini yang pertama dilakukan dulu. Yang berurusan, yang bersangkut paut dengan makhluk, ini yang pertama dijalankan. Fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinatan bihuquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haq, maka bahwa orang yang adalah tanggungan itu orang tergadai dengan hak-hak makhluk, tidak mungkin akan dia untuk mendatangi kepada Allah. Orang yang dirinya terikat
Orang yang dirinya terpasung dengan banyaknya hak-hak manusia pada dirinya, maka orang itu tidak akan bisa mungkin berjalan untuk mendatangi seruan Allah tadi. Ini kalau kita banyak qadaan sembahyang, itu kau aja sambil diqadha sembahyangnya. Kita banyak ada puasa, kau aja sambil diqadha puasa nang bahari-bahari itu. Nah, kalau urusan kita sangkut paut lawan manusia, nah itu segera. Apabila ujarnya, aku kada akan menghalalkan kecuali kamu ganti. Nah, kok dah aku menghalalkan? Ganti maka kamu pernah menipu aku dulu 1 juta. Kamu pernah dulu membunguli aku. Kamu pernah aku ini. Nah, aku udah hendak menghalalkan, harus ganti. Nah, maka kita diwajibkan 2 hal. Pertama, kita wajib kita berniat bahwa aku akan mencari rezeki yang halal untuk melunasi hutang-hutangku, untuk membayar, menebus kezaliman itu. Nah, saat itu niat itu wajib ada di dalam hati kita. Aku kada hakun meridai jarnya, aku kada hakun menghalalkan membawa 10 jutaan itu duitnya. Nah, ujarna ampun duitnya, ja ahli warisnya kah. Namun nya kada mau meridai, kada menghalalkan, ya kada kawa. Nah, salah kita. Nah, cuma pada saat itu kalau kita kada ada duitnya, yang pertama kita wajib menjalankan adalah niat dalam hati untuk membayar bila ada rezeki yang halal. Nah, itu andak dulu niat gitu. Nah, yang kedua kita wajib mencari rezeki yang halal. Wajib mencari rezeki yang halal dan menggunakan keuntungannya itu untuk membayar. Kita boleh memakai hanya untuk sesuatu yang kita tidak boleh tidak. Kita boleh memakai itu hanya untuk sesuatu yang menjadi sifatnya daruri kepada kita. Kannya kada hakun meridai. Udah hakun meridai akhirnya 10 jutaan itu ganti ikam. Nah, ya sudah dalam hati kita berniat aku ganti ikam, aku bicari dulu. Dapat rezeki hari 100.000. Duit 100.000 itu kada boleh dipakai untuk hal-hal yang kada perlu. Duit yang 10.000 itu kada boleh dipakai untuk baju selama kita masih ada baju. Duit 10.000 keuntungan 100.000 itu kada boleh dipakai untuk makan yang benyaman-nyaman. Nah, duit yang 100.000 keuntungan itu kada boleh dipakai untuk berjalanan musafir nang kada wajib musafirnya. Nang wajib pun dikalahkan. Nah, duit 100.000 keuntungan itu boleh kita pakai hanya untuk hidup. Sisanya diserahkan kepada orang yang pernah kita aniaya hartanya itu. Nah, aku hari ini dapat untung 100.000 untuk biaya makan rumah tanggaku 1.000 sehari, 75.000 angsur. Esok kayaknya dapat untung pulang misalnya 50.000 untuk biaya makanku, anak bini diberi makan nih 25.000. Ini makan kada boleh berpuya-puya, makan kada boleh nyaman. Nah, selama kezaliman hutang itu, kezaliman tipu yang dahulu dilakukan itu kada dibereskan. Nah, kayak itu aturannya. Bila mana hal demikian itu kita lakukan, nah ini sudah bujur. Andai kata kita mati sebelum kita lunas, itu dilunasi oleh Allah. Tapi kalau kita ini niat membayari hutang itu, niat membayari kezaliman itu, tapi kita dapat duit, karena berjalanan, dipakai duitnya hal-hal yang ada perlu nukar pakaian. Padahal hutang ini masih banyak lagi nih yang mesti dibayari. Nah, mati kita akan dituntut. Kada akan lepas daripada tanggungan kita. Jadi duit yang kita peroleh dari hasil usaha itu hanya boleh digunakan untuk kebutuhan yang disebut dengan la budda minhu.
kepentingan yang daruri. Kepentingan yang daruri. Lain pada itu duit mesti diserahkan kepada yang berhak. Yang mana harta mereka pernah kita aniaya, harta mereka pernah kita ambil dengan cara yang kada bujur. Jadi makan kada boleh makan 2-3 macam iwak, cukup sebuting iwak makan. Jadi seirit mungkin sebelum hutang kita kepada makhluk itu lunas. Nah, bila kada kayak itu kada bujur. Andai kata mati belum habis hutang dituntut di akhirat. Nah, bila kada macam itu caranya. Satu, akibatnya. Yang kedua, bila kita kada macam itu, nah maka apapun ibadah kita tertahan, murtahina, tergadai. Ibadah kita ditahan, belum bisa naik ke hadirat Allah sebelum orang yang kita aniaya itu kita selesaikan. Fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haq. Nah, karena orang yang adalah tanggungannya orang ini tergadai dengan hak-hak makhluk, tidak mungkin akan dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini urusan harta benda. Amun urusan urusan kada harta benda, misal urusan pribadi. Aku dahulu pernah memfitnah Inyan itu nah. Pernah memfitnah Inya. Belum lagi minta maaf lawan Inya. Belum lagi minta halal lawan Inya. Nah, apakah kita segera minta halal lawan Inya? Kita pernah memfitnah Inya, pernah menggibah Inya. Nah, sebelum kita minta halal, kita pertimbangkan dulu. Ini kalau aku minta halal lawan Inya, pada aku pernah memfitnah Inya atau pernah menggibah Inya, mun aku minta halal ini kena timbul keributan baru. Ini kalau aku minta halal ini macam beributan gini, timbul pulang masalah. Nah, kalau itu kita yakini, kalau kita minta halal kepadanya itu kita menambah masalah, ya kada usah minta halal kepadanya, cukup kita minta kepada Allah agar dia menghalalkan. Misalnya, aku pernah dulu menyambet ikam, beli ikam ini maling. Nah, aku minta riba benar itu. Kita hitung dulu, mun pacarang Inya anggaran bertambah sarik lawan kita, anggaran Inya jadi masalah. Nah, itu kada perlu minta halal. Nah, kalau kita anggap bahwa kita minta halal itu Inya senang, kalau kita anggap kita minta halal itu Inya kada jadi masalah, nah kita wajib datang kepada minta halal. Aku pernah lawan ikam, nyambet ikam maling, nyambet ikam ini, nyambet ini. Nah, aku sekarang minta halal lawan ikam. Ujarnya kada kau halalkan, kau udah hendak. Nah, habis sudah tugas kita hanya minta kepada Allah. Itu Allah akan mengurusnya kita di hari akhirat agar dia menghalalkan kepada kita. Nah, kalau aniaya kita ini bersangkutan dengan kehormatan keluarga. Misalnya kita pernah menggoda bininya, apalagi pernah berbuat yang kada baik lawan bininya. Nah, itu kita kada usah minta halal kepadanya, karena pasti akan menimbulkan masalah. Ini bisa jadi berantakan rumah tangganya, kita bisa jadi keduakannya, kita banyak masalahnya. Nah, kalau itu bersangkut paut dengan bininya, dengan kehormatan rumah tangganya, itu kita kada usah minta halal kepadanya. Nah, usaha kita cukup minta ampun kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah agar si lakinya itu menghalalkan kita di akhirat kaina. Itu yang dilakukan. Nah, itu kalau kezaliman kita kepada makhluk berupa harta, nah kayak tadi caranya, berupa gibah, fitnah, kayak itu caranya, berupa kehormatan orang, nah kayak itu caranya. Nah, jadi bila itu kada kita selesaikan, kita sembahyang kita terkatung-katung, kada bisa diterima Allah. Itu masih banyak lagi pada kita berzikir, kita bersalawat, kita itu terkatung-katung, kada akan bisa. Karena apa? Karena kita murtahina, kita orang yang tergadai. Barang gadaian itu kada payu, kada diapa-apai. Nah, amalan yang tergadai pun kayak itu juga.
Nah, fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinah bihuquqil khalqi, karena orang yang tanggungannya itu tergadai dengan hak-hak makhluk, la yumkinuhu sair ilal haq, kada mungkin dia bisa berjalan kepada Allah. Jadi itu yang pertama yang dibiriskan sebelum kita hendak bujur-bujur jadi orang yang takwa. Sebelum kita hendak bujur-bujur jadi orang yang baik, yang dilakukan itu dulu.